Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini kita akan membahas resum manajemen ASN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Yuniarsandi, peserta Latsar CPNS Kota Bandung. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa saja yang termasuk ASN? Yang termasuk ASN adalah seorang PNS dan juga seorang P3K, dan mereka memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PNS adalah gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi, dan memiliki kewajiban sebagai ASN yang sama. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Sedangkan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Yang kedua, pengelolaan jabatan dan pimpinan tinggi organisasi. Dan yang ketiga adalah sistem informasi ASN yang memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Di antaranya data riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan yang lain-lain. Berikut adalah manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, penggandaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga jaminan pensiun di hari tua dan perlindungan. Berikutnya adalah manajemen P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan, penggandaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian dan terima kasih.